Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari SGD A5, izin untuk memulai presentasi terkait dengan student project kami dalam blog visual ini. Next. Baik, adapun judul dalam student project kami yaitu Primary Angle Closure Glaucoma, di mana di sini kami sangat berterima kasih kepada fasilitator dan evaluator kami, di mana dalam proses penyusunannya di sini kami difasilitatori oleh Dr. Iwayan Sumardike, Sarjana Kedokteran, Master of Medical Education, Doctor of Philosophy. Sebelumnya terima kasih banyak dokter atas bimbingannya selama pembelajaran dalam blog visual ini. Dan berikut merupakan nama-nama dari anggota SGD A5. Next. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Kustisna dengan 3 digit NIM terakhir 025. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Baik, untuk latar belakang, kebutaan dilaporkan sudah mencapai lebih dari 50 juta kasus saat ini, sehingga dikatakan sebagai masalah kesehatan di dunia. Salah satu penyebab kebutaan adalah glaukoma yang merupakan penyebab kebutaan nomor 3 setelah katarak dan juga kelainan refraksi. Salah satu bagian dari glaukoma primer adalah primary angle closure glaucoma atau glaukoma sudah tertutup yang juga dapat menyebabkan terjadinya kebutaan. Kebutaan pada glaukoma sudah tertutup terjadi karena adanya tekanan intraokuler atau TIO dalam bola mata yang tinggi akibat dari terhambatnya kanalis klem sehingga cairan aqueous humor tidak dapat keluar. Untuk prevalensinya itu sendiri, kebanyakan memang lebih rendah dibandingkan dengan glaukoma sudut terbuka dengan jumlah 5,3 juta pasien berbanding dengan 5,9 juta pasien dengan dominansi dari kelamin laki-laki dibandingkan perempuan. Berikut merupakan rumusan masalah pada penulisan student project A5. Selanjutnya merupakan tujuan dari penulisan yang berlanjut dari rumusan masalah sebelumnya. Dan selanjutnya adalah manfaat penulisan, yaitu yang pertama bagi pembaca dapat menjadi sumber informasi tambahan mengenai primary angle closure glaucoma dan juga untuk mahasiswa dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran serta dapat dikembangkan menjadi hasil tulisan lainnya mengenai primary angle closure glaucoma. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putri Sintaryana Stuti dengan 3 digit terakhir 181 akan menjelaskan mengenai definisi daripada PGAC ataupun Primary Angle Closure Glaucoma. Itu adalah salah satu penyakit yang menyebabkan kebutaan di seluruh dunia, di mana penyakit ini merupakan degenerasi saraf optik multifaktorial dan dapat didefinisikan juga sebagai neuropati optik glaukoma dengan karakteristik terkait pembesaran saraf optik. Penyakit ini juga diidentikan dengan adanya hilangnya lapang pandang akibat hipertensi okular yang disebabkan oleh penutupan setidaknya 180 derajat dari sudut drainase. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Nibtu Salvia Adela Suryadewi dengan 3 digit IMTA 148, izin untuk menerangkan mengenai 2.2 yaitu epidemiologi. Glaukoma sebagai penyebab utama kebutaan permanen dunia kurang lebih memakan 3,9 juta jiwa pada tahun 2010 karena PACG atau Primary Angle Closure Glaucoma. Berdasarkan epidemiologinya akan dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Primary Angle Closure Suspect atau PACS, yang kedua adalah Primary Angle Closure atau PAC, dan yang ketiga adalah Primary Angle Closure Glaucoma atau PACG. PACG pada tahun 2020 dialami sebesar 5,3 juta jiwa, dan usia 40-80 tahun memiliki prevalensi tertinggi sekitar 20,17 juta jiwa pada tahun 2013, dan diperkirakan akan meningkat pada tahun 2040 pada 32,40 juta jiwa. Di Asia memiliki kasus PACG tertinggi di dunia. Sekitar persentasenya adalah 77% sampai 86%. 48% di Cina, untuk di bagian Asia spesifikasinya 23,9% di India, dan 14,1% di Asia Tenggara. Selanjutnya, perkenalkan saya Kadir Dharma Wicaksara dengan 3 digit NIM terakhir 198, izin untuk melanjutkan presentasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan etiologi dan faktor resiko dari primary angle closure glaucoma atau PACG. Yang pertama etiologinya. Jadi primary angle closure glaucoma atau PACG itu disebabkan oleh bilik mata depan yang sempit atau tertutup sehingga terjadi hambatan aliran cairan aqueous keluar dari bola mata. PACG memiliki 3 bentuk perjalanan penyakit, antara lain yang pertama yaitu PACG akut, yang disebabkan oleh penutupan seluruh bilik mata depan dan timbul secara mendadak. Kemudian yang kedua yaitu PACG subakut,
yaitu dengan serangan yang lebih ringan dan terjadi secara intermittent karena penutupan hanya di beberapa bagian bilik mata depan. Kemudian yang ketiga itu PACG creeping, yang merupakan PACG dengan perjalanan penyakit yang sangat pelan karena penutupan sudut bilik mata depan yang terjadi secara perlahan dimulai dari dasar sudut bilik mata depan, kemudian perlahan merayap atau creeping ke anterior. Baik, di sini yang kedua yaitu ada faktor risiko. Jadi faktor risiko yang dapat menyebabkan PACG, di sini yang pertama yaitu faktor anatomi. Jadi pada individu dengan PACG memiliki bilik mata depan yang dangkal, mempunyai diameter kornea yang lebih kecil, dan lensa yang lebih tebal dengan posisi yang lebih ke anterior. Serta sumbu bola matanya pendek atau bisa dibilang bola matanya lebih kecil. Kemudian yang kedua yaitu ada faktor fisiologi. Jadi salah satu faktor fisiologi yang dapat menyebabkan PACG adalah bila aliran cairan aqueous dalam bola mata terhambat yang disebabkan oleh blokade pada daerah pupil sehingga terjadi penimbunan cairan aqueous di bilik mata belakang. Nah, keadaan tersebut akan menaikkan tekanan di dalam bilik mata belakang sehingga iris yang lentur akan cembung ke arah anterior sehingga sudut bilik mata depan akan menyempit. Yang ketiga di sini ada faktor farmakologi. Jadi obat-obatan yang menyebabkan dilatasi pupil akan menyebabkan PACG akut, di mana pada keadaan pupil melebar, ketebalan iris pada sudut bilik mata depan akan menghambat aliran aqueous masuk ke dalam trabecular meshwork. Baik, kemudian faktor risiko yang lain di sini ada usia yang lebih tua, jenis kelamin perempuan, dan juga etnis Asia. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada etiologi dan faktor risiko dari PACG. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Grace Pratiwi dengan 3 terakhir 067. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai patogenesis primary angle closure glaucoma. Terdapat beberapa mekanisme di mana primary angle closure glaucoma ini dapat berkembang. Di antaranya yang pertama adalah blok pupil dan juga pergerakan lensa ke anterior. Penghambatan aliran aqueous akan menyebabkan terjadinya peningkatan perbedaan tekanan antara kompartemen anterior dan juga posterior mata, yang kemudian akan dapat menyebabkan iris mencembung dan juga terjadi penutupan sudut secara oposisi. Iris yang mencembung ini akan menghalangi drainase dan juga akan berpotensi untuk memungkinkan pembentukan peripheral anterior synechia dan juga progresi ke jalur PACG. Posisi lensa yang lebih anterior akan menyebabkan derajat konveksitas iris yang lebih besar dan pergerakan lensa ke depan juga akan dapat mempersempit bilik mata depan dan juga akan menyebabkan kontak aposisional antara iris dengan anyaman trabekula yang kemudian akan dapat menghalangi drainase dan juga akan berpotensi juga untuk mengembangkan primary angle closure glaucoma. Kemudian juga ada angle crowding. Angle crowding ini mengacu pada suatu fenomena penutupan sudut sebagai respon terhadap kompresi iris antara anyaman trabekular dan juga struktur anatomi lainnya. Konfigurasi plateo iris terjadi pada pasien dengan ciliary body yang besar dan atau terletak di anterior yang akan menekan bagian akar dari iris ke depan melawan anyaman trabekular. Iris kemudian akan membentuk kurva yang berbentuk sinus yang kemudian dikenal sebagai double hump sign. Kondisi inilah yang kemudian akan dapat menyebabkan terjadinya synechia anterior perifer yang meluas dan juga akan peningkatan tekanan intraokular yang persisten yang akan dapat berkembang menjadi PACG. Nah, kemudian juga ada pun genetik primary angle closure glaucoma, di mana meskipun riwayat keluarga ditemukan sebagai faktor risiko yang konsisten, upaya untuk menyesuaikan pewarisan dalam pola genetik tertentu tidak berhasil. Fakta-fakta ini mendukung bahwa untuk primary angle closure glaucoma ini merupakan suatu penyakit heterogen yang kompleks dengan mekanisme molekuler yang mengarah ke PACG ini masih belum dapat dipahami. Baik, mungkin sekian dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan saya Alexia Ainda Dwarsa dengan NIM 3 digit terakhir 217. Di sini saya izin untuk menjelaskan manifestasi klinis. Manifestasi klinis dari glaukoma primer sudut tertutup ada bermacam-macam tergantung dari stadium klinisnya. Glaukoma primer sudut tertutup dapat dibagi menjadi 5 stadium, antara lain acute angle closure, chronic angle closure glaukoma, primary angle closure suspect atau PACS, acute angle closure, dan status post-acute angle closure attack. Pada stadium PACS ditandai dengan tidak adanya synechia
anterior perifer. Tidak ada gejala tunnel vision, TIO normal, tidak ada tanda glaukoma berupa neuropati optik, dan terdapat kontak iridotrabekular pada 2 kuadran atau lebih. Pada stadium AAC, ditandai dengan TIO lebih dari 21 mmHg, terkadang seringkali mencapai 50 hingga 80 mmHg. Edema kornea disertai dengan COA yang dangkal, kongesti vena dan injeksi siliaris. Papiledema diskus neuro 2, pupil setengah midriasis disertai refleks pupil menurun. Pada stadium IAC ditandai dengan atrofi diskus neuro 2 dengan defek pada refleks pupil, juga adanya tanda bervariasi tergantung kontak iridotrabekular. Pada stadium CACG ditandai dengan TIO lebih dari 21 mmHg, meningkat tergantung dengan banyaknya kontak iridotrabekular. Terdapat kerusakan pada papil neuro 2, sinekia anterior perifer pada berbagai sudut saat pemeriksaan gonioskopi. Tajam visus sesuai status fungsional, terdapat tunnel vision. Kemudian terakhir pada stadium status post-acute angel closure attack, ditandai dengan refleks pupil menurun, terdapat sinekia anterior perifer, terdapat glaucom flecken pada permukaan lensa anterior, dan auto iris sebagian. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nida Firhan dengan 3 digit yang terakhir 231. Saya akan menjelaskan diagnosis. Gonioskopi adalah alat diagnosis yang paling komprehensif untuk menutup sudut. Dapat menilai hubungan sudut atau iris dengan membedakan antara penutup aposisional dan sinekial dengan memberikan visualisasi tanda punuk ganda dari dataran tinggi iris dan pembuluh penutup sudut neovaskular. Dalam diagnosis yang tidak pasti, gonioskopi dapat memberikan gambaran visual petunjuk adanya dispersi pigmen, pseudo exfoliation, dan peningkatan tekanan vena episclera. Tidak mungkin bahwa teknologi pencitraan baru akan menggantikan gonioskopi untuk banyak fungsi penting ini. Teknik ini bergantung juga pada penggunaan lensa Zeiss, Sussman, atau Posner 4 cermin daripada lensa Goldman standar. Lensa ini memiliki area kontak yang lebih kecil dari kornea untuk memudahkan lekukan dan tidak seperti lensa Goldman. Lensa ini tidak memerlukan media penghubung untuk tampilan yang jelas, berair dari pusat ke pinggiran ruang anterior, mekanisme memperdalam sudut, dan memungkinkan visualisasi yang lebih baik dari struktur sudut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Bisa di next. Baik, saya izin melanjutkan mengenai diagnosis banding. Dalam beberapa kasus, PACG ini harus dibedakan dari penyakit mata ataupun sistemik lainnya. Gejala yang ditimbulkan dalam kasus akut PACG ini adalah nyeri, hiperemia, dan eksudasi. Diagnosis banding PACG yaitu glaukoma sudut tertutup akibat uveitis seperti FKH atau disingkat dengan Fokoyani Harada. Biasanya FKH ini menunjukkan adanya onset akut, kehilangan penglihatan, dangkal bilik mata depan, dan sakit kepala. FKH ini dapat menyerang kedua mata, memperlihatkan pupil yang kecil, dan perubahan fundus yang khas. Dan terkadang disertai dengan gejala sistemik seperti tinnitus atau kerontokan rambut. Nah, kemudian perbedaan PACG dan diagnosis bandingnya yaitu FKH ini adalah pada PACG umumnya tidak akan menyerang kedua mata secara bersamaan. Sedangkan glaukoma sudut tertutup sekunder atau VKH ini dapat mengenai kedua mata secara bersamaan. Dan mata PACG memiliki parameter karakteristik seperti panjang aksial pendek. Sedangkan mata VKH ini tidak adanya panjang aksial pendek, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan dengan selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Afiai dengan 3 digit yang terakhir 101. Di sini saya akan menjelaskan penata laksana dari primary angel closure glaukoma. Yang pertama adalah terapi farmakologis. Di sini kita dapat memberikan karbonic anhidrasa inhibitor acetazolamid, di mana efek obat ini adalah menurunkan tekanan dengan menghambat produksi humor aqueous sehingga dapat menurunkan tekanan intraokular dengan cepat. Dosis inisialnya dapat diberikan 2 kali 250 mg per oral. Kemudian yang kedua ada beta blocker, di mana efeknya adalah mengurangi produksi humor aqueous. Lalu setelah tekanan intraokular cukup berkurang, bisa diberikan pilocarpin 2% atau 4% untuk menginduksi miosis sehingga dapat memperlebar sudut bilik mata depan. Kemudian yang keempat ada agen osmotik, yang contohnya adalah gliserin dengan dosis efektifnya 1-1,5 gram per kilogram berat badan. Dan yang terakhir dapat diberikan steroid topikal untuk membantu mengurangi peradangan intraokular.
Berikutnya adalah laser periferal iridotomi atau disingkat LPI. LPI ini bertujuan untuk mencegah terjadinya blok pupil pada mata yang berisiko dan ditetapkan melalui evaluasi gonioskopi. Indikasi dari LPI ini adalah apabila PACG dengan blok pupil. Sedangkan kontraindikasinya adalah mata dengan rubeosis iridis karena dapat mengakibatkan pendarahan. Dan yang terakhir bisa dengan bedah iridektomi. Salah satu contohnya adalah trabekulektomi yang merupakan salah satu contoh dari iridektomi insisi dengan membuat saluran bypass dari koal ke jaringan subkonjungtiva dan orbita untuk aqueous humor. Nah, tindakan ini dilakukan apabila laser iridotomi tadi itu tidak berhasil menyembuhkan PACG atau laser iridotomi tadi tidak memungkinkan untuk dilakukan seperti pada situasi pasien glaukoma akut berat yang berlangsung 4-8 minggu. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gede Agus Pujawan dengan 3 digit terakhir 09. Di sini saya akan menjelaskan bagian prognosisnya. Primary angle closure glaukoma adalah salah satu jenis glaukoma yang bisa menyebabkan penglihatan kabur, lingkaran cahaya di sekitar lampu, sakit mata, sakit kepala, mual, hingga menyebabkan penglihatan permanen atau kebutaan. Kebutaan bisa terjadi karena adanya tekanan intraokular (TIO) di dalam bola mata yang tinggi akibat cairan aqueous humor yang tidak dapat keluar karena kanalis sklem terhambat atau sudutnya menutup. Meskipun pengobatan yang memadai, 3-12% dari pasien dengan penutupan sudut akut akan berkembang dengan gangguan penglihatan parah jangka panjang, terutama sebagai akibat neuropatik optik glaukoma. Perkembangan dari PACG ini dipengaruhi oleh faktor-faktor risikonya. Oleh karena itu, diperlukan strategi treatment baru seperti menyesuaikan status fisiologi, menyimbangkan saraf simpatik parasimpatis, dan obat-obatan inovatif yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan prognosis dari PACG ini. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Ditya Jamahendra dengan NIM 202511017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu bagian penutup. Next. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil student project yang telah dibahas oleh teman-teman saya. Di mana untuk primary angle closure glaucoma atau disebut dengan PACG ini merupakan degenerasi dari saraf optik yang multifaktorial disebabkan oleh karena bilik mata depan yang sempit atau tertutup sehingga terjadi hambatan dari aliran aqueous humor keluar dari bola mata. Nah, faktor anatomi, fisiologis, dan juga faktor farmakologi ini menyumbang daripada faktor risiko terjadinya PACG. Kemudian pada awalnya, si kasus angle closure ini tertutup secara akusisi. Seiring waktu, kemudian akan membentuk sinekial yang akan membentuk secara luas, sehingga menutup dari superior hingga inferior, disertai dengan peningkatan dari tekanan intraokularnya. TIO. Next. Untuk selanjutnya, alat yang digunakan komprehensif untuk diagnosis PACG ini adalah alat yang disebut dengan gonioskopi. Nah, penyakit ini juga sulit dibedakan dari seperti iridosiklitis, kemudian migrain, cedera cerebrovaskular maupun orgastroenteritis. Kemudian untuk target dari penata laksanaan PACG ini adalah untuk memperlambat dan juga menghambat progresivitas glaukoma sehingga berfokus pada penurunan tekanan intraokular atau TIO yang berupa terapi farmakologi, kemudian berupa laser maupun dilakukannya pembedahan. Nah, strategi terapinya sebagai prognosisnya juga diperlukan dalam mengembangkan obat yang inovatif dalam meningkatkan prognosis dari PACG-nya. Next. Baik, untuk selanjutnya sebagai saran, student project ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan juga preferensi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan juga wawasan. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan student project kami. Next. Baik, kami dari SKDA 5 mengucapkan terima kasih.